Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Maret. Zona Forex akan membahas untuk market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan per USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD di time frame D1. Kalau kita perhatikan pergerakan Euro USD ya, khususnya di hari kemarin, hari Selasa, terjadi penurunan yang cukup signifikan pasca terjadi kenaikan indeks dolar ya, dan berpengaruh kepada Euro USD terjadi penurunan. Di mana candle sebelumnya di sini ada impulsif bullish ya, terjadi kenaikan di hari Senin dan kemudian di hari Selasa dimakan oleh candle warna merah. Artinya akan ada dorongan kuat pada seller ya terjadi di posisi saat ini. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat struktur yang terjadi ya, posisi saat ini dari impulsif bearish dan ini membentuk sebuah korektif ya, atau koreksi. Apakah ini nanti akan menjadikan dorongan seller kembali ya? Ya tentunya kalau kita perhatikan ada area low monthly sebelumnya yang saat ini masih dalam potensi target breakoutnya ya, dan kemudian akan menuju area key support. Jika mana key support ini terjadi breakout, maka kecenderungan untuk pergerakan Euro USD akan kecenderungan turun, karena saya melihatnya di sini ada area compression dan kemudian ada area compression selanjutnya ya, tapi sifatnya ada koreksi ya yang seperti ini, tapi tidak mampu break di atas high weekly, bahkan tidak mampu bergerak di atas order block di time frame D1, tapi memberikan respon kuat dorongan seller ya pasca terjadinya kenaikan pada indeks dolar ya, yang dimana Jeremy Powell memberikan sikap hawkish ya untuk suku bunga yang akan rilis di bulan ini, yaitu di tanggal 22. Tapi hari ini akan melanjutkan lagi ya untuk pembahasan daripada meeting si Jeremy Powell ya, disampaikan di Senat. Kalau hari ini ternyata sikapnya memang betul-betul hawkish, dan melihat kondisi nantinya berita-berita yang di Amerika rilis begitu besar ya hasilnya atau peningkatan dari data tersebut, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penguatan, dan di situ si Jeremy Powell pasti akan memberikan nada hawkish ya dalam mengambil keputusan untuk tingkat suku bunga. Oke, baik itu 25 ataupun baik 50 basis point, tentunya kalau di 25 basis point itu sikapnya lebih dovish ya dibandingkan 50 basis point, karena kalau kita ketahui suku bunga terakhir hanya dinaikkan sebesar 25 basis point, dan kalau itu terjadi ya tentunya indeks dolar akan terjadi pelemahan dan Euro USD akan terjadi penguatan. Saya melihat posisi ini ya dorongan seller kuat, karena saya melihatnya area sebelumnya di sini ada area base ya, ada area base tentunya mendekati area high weekly ini, tapi posisi ini saya melihatnya ada dorongan kuat. Maka hal yang perlu saya perhatikan yang pertama kali adalah area key support ini. Jika mana area key support ini ya untuk hari ini berhasil di breakout ya, saya akan fokus kepada area order block yang saya gambarkan di time frame D1, yaitu di area sini. Jika mana area ini ya, ini ada area order block di time frame D1, kemungkinan besar harga akan menuju ke wilayah order block di time frame D1. Jadi gambaran saya pergerakan ini akan menguji dulu wilayah terdekatnya, yaitu area key support di 1.04819 ya. Kalau ini nanti terjadi breakout, maka menuju area trend line, tepat berada area order block di time frame D1. Tinggal pantau wilayah ini apakah mampu ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka saya perkirakan harga akan melanjutkan naik minimal menyentuh area high weekly dulu. Oke, gambarannya seperti ini. Coba kita cek dulu ya di time frame yang lebih kecil, apakah ada momentum untuk kita bisa sell ya. Sebentar kita lihat dulu pergerakannya. Oke, ini saya rapikan dulu area golden level. Tentunya kemarin sempat sentuh area golden level ya, dan terjadi penurunan, dan di sini membentuk sebuah area supply. Oke, posisi saat ini sebelumnya ini sudah di breakout, ini sudah di breakout juga. Kalau untuk hari ini ya, saya lebih baik menunggu. Kalau memang terjadi koreksi, saya tandain dulu minimal 50% dulu ya dari high terakhir di sini. Ya, bentar, terakhir di sini sampai dengan titik terendahnya. Ya, ini sih masih belum ada konfirmasi ya. Nah, minimal kalau nanti posisinya ini bergerak menuju area golden level ya, di area ini bisa jadikan acuan
tapi pastikan betul-betul ada pattern terbentuk di wilayah tersebut. Kalau ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan konfirmasi penurunan, ya bisa sell di wilayah ini. Karena untuk posisi saat ini di time frame 1 jam, bahkan di time frame 4 jam ya, saya melihatnya akan ada peluang untuk kita bisa sell. Oke, nah ini ya, jadi planningnya ini, saya akan tunggu di wilayah ini untuk target sell ya, dengan mengejar area order block yang ada di time frame D1. Oke, jadi kemungkinan besar di sini akan menuju wilayah ini ya. Saya akan tunggu di area sini untuk memberikan potensi penurunan berlanjut sampai dengan area di order blocknya. Oke, ini gambarannya. Saya rapikan dulu ya, gambarannya seperti ini ya. Adapun kalau nanti ternyata tidak ada koreksi, ya tentunya saya hanya menunggu untuk entry buy di wilayah ini. Oke, jadi ini gambarannya untuk Euro USD. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Untuk GBP USD hal sama terjadi ya, penurunan berlanjut dan posisinya sudah meninggalkan area compression. Area compression itu yang ini. Ini adalah area compression ya. Tentunya besar kemungkinan area compression ini akan menjadikan area liquidity ya, area liquidity yang tentunya akan terjadi kenaikan dan nyapu di posisi ini. Dan selanjutnya yang perlu saya pantau ada area, karena ini sudah membentuk. Jadi gini, saya gambarkannya seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan ketika membentuk area compression dan di sini membentuk impulsif bearish ya, ada impulsif bearish terjadi di wilayah ini. Ya, impulsif bearish biasanya kalau terjadi impulsif bearish maka berpotensi akan terjadi penguatan, tapi pergerakan ini harus close dulu ya di atas break dulu di bawah area supportnya ini di 1.18.410 dan baru kita akan mencari area yang sekiranya bisa menjadikan penolakan. Dia akan bergerak naik kembali menuju area supply. Di sini ada area order block yang menjadikan target selanjutnya untuk kita sell. Oke, gambarannya seperti itu untuk time frame daily. Sebentar. Oke, saya ulangi ya. Jadi saat ini yang diuji ini supportnya kan sudah di breakout. Maka saya akan menunggu wilayah ini. Ini ada area order block di time frame D1 ya. Ini ada area order block, saya tandain dulu. Dan area order block yang di time frame D1 ini menjadikan target untuk buy ya di wilayah ini. Tentunya menunggu konfirmasi jelas, baik ada single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan penguatan kenaikan. Dan menurut saya posisi saat ini berpotensi kuat akan terjadi penurunan. Dan saya akan tandai juga di sini juga ada area supply. Ini ada area supply, tapi di sini juga ada membentuk order block ya di posisi ini. Di time frame daily saya tandain dulu. Nah, di atas dan bawah sudah ada. Karena ketika ada pembentukan area compression ini kan belum disapu ya yang posisi atas. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu dan kemudian akan bergerak naik menuju area order block yang di time frame D1 setelah dia menyentuh area ini. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam saya akan fokus mencari titik sell ya. Saya mencari titik sell karena saya melihatnya ini sudah breakout ya, breakout dari area low weekly, area low monthly sebelumnya. Dan kemarin sudah sentuh area base dan kemudian langsung memberikan konfirmasi. Ini kemarin sudah saya jelasin di analisa sebelumnya. Ya, menyentuh area base tidak mampu breakout, maka dia bergerak turun ya. Ini ada area order block. Sebentar saya rapikan dulu. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, di time frame 4 jam saya melihat di sini juga ada zona ya, supply, ada zona supply di sini. Oke, kita tandain dulu. Ini adalah area base-nya ya, di area sini. Kita tandain dan kemudian ini sudah di breakout ya, area base ini sudah di breakout, tidak mampu menahan tekanan seller dan sudah breakout ini, maka saya akan mencari titik minimal 50% dulu. Ya, semoga aja ada koreksi ke atas ya. Ini sementara sampai area sini ya, ini belum saya update. Nanti tinggal teman-teman update aja kalau memang betul-betul ada pembentukan signal V di wilayah ini, di wilayah saat ini ya. Nah, ini target breakoutnya kan sudah tersentuh. Ya, ini ada target breakout, saya hapus dulu. Nah, ini posisinya
Jadi menurut saya ada gambaran membentuk sebuah signal V ya, maka di situ berpeluang mendekati area golden level ya, atau mendekati wilayah low weekly ataupun low monthly sebelumnya untuk target sell. Jadi di sini saya tandain dulu, pantau wilayah ini, potensinya kuat untuk menuju wilayah ini ya, yaitu area golden level. Jika mana ada potensi bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell di wilayah tersebut. Sekarang coba kita turunkan di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, kalau area yang lebih tingginya di situ ada drop base drop ya, tapi minimal pantau dulu lah di area golden level ya. Saya akan pantau di area situ, dan kondisinya ya, ini saya memastikan ini akan terjadi kenaikan jika mana breakout area support kembali, support become resistant ya, nanti saya ganti, dan dia breakout maka menuju wilayah ini. Tinggal pantau di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, maka berpotensi akan terjadi penurunan minimal mendekati area ini. Ada area berikutnya sebentar ini di 16.500 ya, di 16.500. Nah, gambarannya seperti ini. Oke, kecenderungan untuk GBP USD kecenderungan turun, tapi saya akan tunggu minimal area golden level ya, jika mana ada potensi pembentukan pattern terjadi, karena di sini juga bertemu dengan MA50, berpotensi kuat jika mana area ini tersentuh dan ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka menunjukkan penurunan berlanjut. Oke, ini dari GBP USD. Sekarang kita akan lihat untuk USD Jepang Yen ya, di time frame daily. USD Jepang Yen pastinya jika mana indeks dolar menguat, maka USD Jepang Yen juga akan melanjutkan kenaikan. Ini strong buy ya, impulsif bullish kuat. Sebelumnya ada terjadi penurunan, dan di sini sudah perubahan tren terjadi ketika break area key support di sini ya, terjadi breakout dan dia bergerak naik. Dan tentunya sebelumnya ini juga ada bearish engulfing, ada potensi turun tapi tidak mampu break di bawah wilayah key support dan melanjutkan kenaikannya. Dan saat ini sudah bergerak menuju area resisten tertingginya ya, yaitu di 137.494. Coba sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sebentar untuk hari ini ya. Untuk hari ini sudah di breakout. Harusnya ada potensi penurunan, Sebentar saya cek dulu yang sebelah kiri. Nah, di sini ada area, ada resisten ya. Ini ada resisten. Ya, ini ada area resisten, ada area supply di sini. Ini wajib diperhatikan ya. Ini ada area resisten. Bukan key resisten, area resisten. Oke, sebentar kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Saya mau lihat sisi kiri ini apakah ada potensi penolakan kuat di wilayah ini. Nah, betul ya, ada area order block di sini. Ya, ada area order block. Bentar. Oke, ini ada area order block. Artinya, nah ini sudah menyentuh area order block ya. Sudah menyentuh area order block. Tinggal kita lihat untuk posisinya ya. Artinya ini saya tandain ada posisi terakhir di sini, ada rally base rally ya. Ada target breakout ke bawah. Artinya ini jadi wilayah, sebentar ini saya hapus aja. Dan berpotensi terjadi penurunan ya. Karena sudah break dari posisi ini ada break of structure ya, karena posisinya kan naik terus ya, ini kan posisinya naik terus, ini sudah break of structure. Setelah terjadi break of structure pastinya akan terjadi koreksi ya, tinggal kita lihat titik koreksinya apakah betul-betul di area order block di sini ya, di time frame 1 jam. Oke. Nah, di wilayah tersebut tinggal tunggu konfirmasi jelas dia break di wilayah area target breakout di 137.2.62, maka dia bergerak turun. Dan saya akan ukur dulu area 50%-nya ya dari kenaikan ini. Saya akan ukur dulu posisinya seperti ini. Nah, maka saya akan tunggu dulu nanti ketika menyentuh area golden level di 136.726 ya, kurang lebihnya di sini. Ini saya akan jadikan titik pemantauan. Kalau ada potensi pembentukan pattern terbentuk di wilayah tersebut, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan buy
di area tersebut. Jadi skenario saya akan tunggu posisi daripada area ini terjadi penurunan dulu sampai dengan area ini, baru saya buy. Ketika ada pattern terbentuk, ada konfirmasi jelas baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru saya buy. Stop loss di bawah, targetnya minimal kembali lagi menuju area resistennya, yaitu di 138.194. Oke, kecenderungan masih kecenderungan naik untuk USD Jepang Yen. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan dari ketiga market ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.